Apa yang kita kerjakan dari ibadah setiap hari tidak akan mampu mencapai diterima oleh Allah sampai kepada Allah terkecuali melewati proses langit demi langit. Dikatakan di langit pertama amal kita setiap hari naik, baik kelihatannya, tetapi malaikat jauh lebih tahu tentang apa sebenarnya amalan tersebut. Ketika di langit pertama amalan kita akan ditolak karena pada hari yang sama kita beribadah kepada Allah, tetapi di hari yang sama kita bergunjing, ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita walaupun itu benar. Apa pengertian ghibah? Menceritakan kejelekan saudara kita kepada orang lain walaupun itu benar-benar terjadi. Misalnya kita katakan kepada si A tentang si B, bahwa si B ini begini, si B itu begitu. Andai si B ini mendengar omongan tersebut, maka dia akan marah, dia akan kecewa, dia tidak terima dan tidak ridha, maka itu yang namanya ghibah. Ditanya, jika seandainya memang itu betul kenyataannya dia melakukan seperti itu, lalu kita ceritakan kepada orang, Nabi mengatakan itu yang namanya ghibah. Kalau seandainya bohong yang kamu ceritakan, maka itu namanya fitnah. Dan ini kata Imam Ghazali dosa besar yang oleh kaum muslimin di akhir zaman dianggap dosa kecil atau bahkan bukan dosa. Nabi SAW mengatakan arbar riba, ini adalah riba yang terbesar adalah bergunjing menceritakan kejelekan orang lain, yang kata Nabi Muhammad dosanya bergunjing, dosanya riba, dosanya ngomongkan kejelekan orang kepada orang lain, dosanya paling ringan seperti seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Kebayang anak laki-laki zina dengan ibu kandungnya, kebayang dosanya seperti apa? Kata Nabi Muhammad SAW, riba lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di hari di mana ibadah kita diselingi dengan ghibah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicegat, tahan oleh malaikat untuk tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa agak panjang kita jelaskan masalah ghibah ini? Karena ghibah adalah sebuah dosa besar yang akhir zaman ini sudah tidak dianggap dosa oleh Allah, sudah dianggap sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, selamatkan diri kita, selamatkan diri kalian, jangan sia-siakan amal ibadah kalian yang sudah ruku dan sujud, sudah bersedekah, sudah berpuasa, sudah berzikir, sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada hari itu akan ditahan dan tidak diperbolehkan amal menghadap kepada Allah, karena di hari itu ada ghibah yang dilakukan oleh kita. Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam. Di fungsi lisan manusia itu cuma dua. Kalau bukan berkata yang baik, itu diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, diam aja. Makanya muncul peribahasa diam itu emas. Ketika tidak bisa bicara yang baik, tidak katakan yang baik, katakan yang baik. Nggak ada ayat di Quran katakan putus, katakan ini, katakan itu, nggak ada. Yang ada katakan baik, 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 baik. Nggak bisa diam. Turun larangan mencela, karena mencela itu tidak baik. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang, kalau masih merasa punya iman jangan saling mencela. Tuh, duhai anda yang lisannya suka mencela, ketika anda mencela bukan cuma merendahkan iman, anda disebut oleh Allah sedang menyimpang dari kemanusiaannya, sedang tidak mulia, nggak diakui antum. Kamu nggak mulia, saya nggak suka dengan lisan kamu. Apalagi anda ngaji, baca Quran, baca hadis, belajar, tapi lisannya masih selang mencela orang lain, menghina orang lain. Ada yang salah antum dengan lisannya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah, jangan gosip. Kalau sedang gosip, sedang merendahkan kemuliaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Saya tidak Ustaz, saya akan jaga lisan saya ini. Bagus, tidak seperti ibu itu tuh Ustaz, dia tuh jarang sekali jaga lisannya. Sama. Hati-hati. Ada seorang perempuan di masa Nabi, rajin sholat, rajin puasa, diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar, kalau tidak tobat tempatnya di neraka. Apa perbuatannya? Senang sekali mencela dan menggunjing tetangganya. Ingat-ingat, setiap ada yang menggunjing satu orang, maka memindahkan pahala kepada orang yang dimaksudkan. Hadisnya saya di hadis Muslim, babul muflis, pembahasan tentang orang bangkrut. Jadi maaf ya yaumul qiyamati bi salatin, ada orang datang di hari kiamat banyak salatnya, wasiyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya rajin, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka juga mencaci orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh orang lain, awas wa daraba hadza, senang berselisih. Nanti di akhirat akan ditimbang, timbangannya begini, kalau ada orang salat mencela, pahala salatnya akan dipindahkan pada yang dicela. Antum ikut salat di sini taklim, begitu keluar membicarakan orang yang tidak taklim. Tuh lihat tuh, kayaknya udah ahli surga aja nggak ikut taklim dengan kita. Siapa itu? Dua orang membicarakan, pahala dua orang itu pindah kepada orang tadi. Muncul orang ketiga, kenapa? Itu tuh, oh nggak nyangka ya, nyangka, pindah. 3 orang dapat bagian dari pahalanya. Paham? Jadi coba atur diri kita. Akhlak yang mulia itu cerminan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang rajin ibadah, akhlaknya tidak mulia, maaf, bukan cuma tidak sukses ibadahnya, tapi menunjukkan sedang turun status kemanusiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.